Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dengan mengontrol pemasukan dalam bentuk pajak dan pengeluaran pemerintah untuk memengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian serta memperbaiki keadaan ekonomi. Tujuan kebijakan fiskal: A. Memperbaiki perekonomian secara umum. B. Kebijakan fiskal digunakan agar keadaan ekonomi membaik. C. Mengendalikan harga-harga dan mengatasi masalah inflasi. D. Mendistribusikan dan memeratakan pendapat di seluruh wilayah negara sehingga terciptalah keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama, fungsi alokasi. Mengalokasikan atau mengatur faktor-faktor produksi yang sudah ada di masyarakat secara lebih maksimal. Yang kedua, fungsi distribusi. Mengatur pembagian dan pemerataan hasil pendapatan negara. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. Ada beberapa faktor yang dijaga agar tetap stabil, yaitu harga barang kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang memadai. Jenis-jenis kebijakan fiskal dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif yang pertama menaikkan pengeluaran pemerintah, yang kedua menaikkan pembayaran transfer, yang ketiga menurunkan pajak. Kebijakan fiskal kontraktif yang pertama menurunkan pengeluaran pemerintah, yang kedua menurunkan pembayaran transfer, yang ketiga menaikkan pajak. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, pajak. Pajak adalah instrumen utama dan paling efektif dalam kebijakan fiskal. Tarif pajak dapat dinaikkan saat inflasi untuk mengurangi konsumsi masyarakat dan menstabilkan perekonomian atau diturunkan saat ekonomi lesu. Yang kedua, belanja pemerintah atau government spending. Belanja pemerintah tercantum dalam APBN seperti untuk gaji pegawai dan pengadaan barang atau jasa. Ketika ekonomi lesu, pemerintah dapat menaikkan gaji pegawai negeri untuk meningkatkan permintaan agregat, serta menambah pembelian barang atau jasa guna menunjang operasional. Yang ketiga, subsidi. Subsidi merupakan pemberian intensif dari pemerintah bagi masyarakat agar harga barang terjangkau oleh masyarakat. Yang keempat, pinjaman publik. Jika belanja negara melebihi penerimaan, pemerintah dapat meminjam dana dari pihak lain untuk menjalankan program-program pembangunan sesuai dengan APBN. Manfaat kebijakan ekonomi makro dalam perekonomian. Kebijakan ekonomi mengacu pada tindakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi yang sering digunakan oleh pemerintah yaitu kebijakan moneter dan fiskal. Terdapat 3 manfaat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi sangat penting karena mencegah terjadinya inflasi yang tinggi dan ketidakseimbangan ekonomi. Stabilitas ini akan tercapai bila ada keseimbangan antara konsumsi, tabungan, dan investasi. Yang kedua, mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja. Kebijakan ekonomi dapat mengurangi pengangguran dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, terkendalinya inflasi. Inflasi yang terkendali penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan moneter dan fiskal dapat digunakan untuk menekan inflasi agar tidak membebani masyarakat. Poin yang kedua, ada dampak kebijakan moneter bagi perekonomian yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah mengendalikan tingkat suku bunga. Pemerintah dapat menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank melalui otoritas moneter. Yang kedua, ada menjual atau membeli surat berharga. Bentuk surat berharga pemerintah bisa berupa sertifikat Bank Indonesia,
obligasi pemerintah, dan lain-lain. Yang ketiga ada cadangan wajib minimum. Kebijakan ini disebut giro wajib minimum atau cash ration yang berlaku untuk bank umum. Yang terakhir ada pemberlakuan kredit. Pemerintah memberlakukan kebijakan ini dengan menerapkan 5C: kapital, karakter, capacity, condition of economies, dan collateral. Selanjutnya, ada dampak kebijakan fiskal bagi perekonomian. Yang pertama adalah pengeluaran pemerintah. Pemerintah bisa menaikkan atau menurunkan pengeluaran. Kebijakan meningkatkan pengeluaran dapat dilakukan ketika suatu negara mengalami resesi ekonomi. Pemerintah menerapkan kebijakan penurunan anggaran ketika terjadi inflasi. Yang kedua adalah pembayaran transfer. Adanya pembayaran transfer payment, baik untuk pensiunan, masyarakat maupun mahasiswa diharapkan dapat menjadi stimulus untuk menaikkan daya beli masyarakat. Yang ketiga, ada pajak. Pemerintah bisa memberlakukan pemijakan, menaikkan tingkat pajak ketika terjadi inflasi sehingga dampaknya adalah inflasi menjadi terkendali. Adapun kebijakan penurunan pajak bisa diterapkan ketika terjadi inflasi.